Orang-orang yang seperti ini apakah bisa mengucap syukur, apalagi kalau sudah kondisinya seperti ini. Ketika dia sudah ada di mansion di San Diego Hill, apakah juga jiwanya bisa ngomong, oh terima kasih anugerahmu ya Tuhan, terima kasih pemberian Tuhan. Ya, makanya saya diberikan judul sama Tuhan itu hati-hati. Di dalam anugerah, anugerah itu memang kita terima dengan sukacita, tetapi di balik anugerah itu ada keadilan Tuhan yang harus ditegakkan. Kita juga harus berhati-hati. Tuhan itu nggak melihat secara fisik kita, apa yang kamu punya atau kegantengan kita, tapi Tuhan melihat hati. Itu persis ya tadi yang kau saksikan, mirip dengan apa yang saya dapat. Jadi di balik anugerah, ya sekali lagi, di balik anugerah itu terletak keadilan Tuhan. Jadi kita mesti harus bersikap dengan hati kita. Ya, anugerah itu bukan barang yang yang murahan lah begitu ya. Nah, karena keadilan Tuhan itu pasti ditegakkan. Tuhan tidak melihat siapa kita, besar kecil, mau muda, mau tua, mau sugih, mau miskin dan segala macam. Tuhan nggak melihat seperti itu. Tapi yang Tuhan lihat adalah hati kita. Tuhan melihat jiwa kita itu seperti apa. Saya diberikan penglihatan itu begini di dalam Lukas 16 ayat 25, itu antara Lazarus yang meminta-minta ya, dengan ada tuan yang kaya yang hidupnya berfoya-foya, pesta sana sini, ya, hedon lah, mungkin flexing lah kita. Terus tapi ada orang yang minta-minta namanya Lazarus. Akhirnya Lazarus itu meninggal gitu, dan yang juragannya kaya ini juga meninggal. Tapi kita baca dulu deh di dalam Lukas 16 ayat 25. Nanti bisa juga baca di rumah yang kelanjutannya ya. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu kamu hidup, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Jadi keadilan Tuhan itu selalu ada. Keadilan Tuhan itu selalu ditegakkan. Orang kalau hidupnya itu terlalu terlalu mau menangnya sendiri lah. Kalau yang kemarin itu saya kan membawakan mengenai orang-orang yang mau menangnya sendiri sehingga menciptakan suatu situasi yang tidak adil. Jadi kalau tadi cerita mengenai kerja gereja yang merasa bahwa dia diperlakukan tidak adil, ya tidak adil oleh situasi itu, sampai terucap kata-kata kok kayaknya Tuhan nggak adil. Aku udah bersusah payah melayani dia puluhan tahun, 20 tahun lebih melayani, tapi hidupnya tuh seolah-olah nggak berubah-ubah, ya kekurangan terus. Dan enggak cuma dia, yang lain-lainnya juga begitu. Ada jemaat-jemaatnya yang lain juga begitu. Tapi melihat pendetanya hidupnya foya-foya, hidupnya hedon gitu ya, itu ada situasi yang membuatnya menjadi tidak adil.